Minggu depan gue mesti presentasi audit tentang chapter yang apa ya? Oh, chapter 15 tentang audit sampling for test, control, dan supervised test. Pasti tentang probabilistik and probabilistik nih. Coba gue cari dulu ya. Audit sampling and audit sampling methods. Audit sampling apa sih probabilistik? Halo David, di sini saya bersama partner saya Ryan. Itu mempunyai suatu solusi nih buat tugas David, yaitu tentang sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian simultanis atas transaksi. Nah, di sini David, sebelum kita masuk jauh lagi ke tugas David, kita perlu tahu nih apa sih artinya sampling. Sampling itu yang pertama adalah merupakan suatu prosedur pengendalian si auditor itu sendiri untuk menentukan suatu materialistik terhadap suatu proporsi di salah satu akun. Contoh nih, misalnya saya auditor, saya pengen tahu nih sampling audit saya berapa, maka di dalam satu akun atau beberapa akun lain saya akan mengambil sampling audit tersebut. Contoh, akuntansi variable, saya akan mengambil, misalnya akuntansi variable itu saya mempunyai data 1800 sampling, saya akan hanya menggunakan 300 sampling, karena itu menurut saya sudah wajar. Dan auditor itu akan memakai 300 sampling tersebut untuk menyatakan apakah sampling tersebut sudah material atau tidak material, dan itu akan mempengaruhi hasil audit tersebut. Lanjut, sebelum melakukan sampling audit itu ada beberapa tahap di David, ada 6 tahap. Ingat, 6 tahap, nggak boleh 5, nggak boleh 4, tapi ada 9 tahap. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan audit sampling itu sendiri. Kita mau ngapain sih? Ya, contoh, kita pengen tahu tentang suatu materialitas di dalam suatu akun tersebut, materialitas atau tidak, karena sekali lagi itu akan mempengaruhi opini dari hasil audit itu sendiri. Yang kedua adalah menetapkan jumlah unit sampel. Karena kenapa penting di David? Karena kita akan menetapkan jumlah unit sampel itu terdiri dari, misalnya saya mengambil contoh 300 sampel tadi, itu menetapkan. Ketiga, kita akan menetapkan yang namanya unit sampel yang dipilih. Contoh, saya punya 3, receivable, payable, dan inventory. Menurut saya, ada yang nggak wajar di 3 saldo akun ini ya. Saya akan memilih contoh account payable, dan saya akan memilih unit sampel tersebut untuk diselidiki. Yang keempat, itu ada yang namanya kita harus teliti lagi, meneliti tentang sampling yang sudah kita tetapkan. Yang kelima, kita akan yang namanya mengevaluasi. Jadi sebelum sudah meneliti, kita nggak boleh langsung, oke, ini ada materialitas, nggak bisa begitu. Kita harus mengevaluasi lagi, benar nggak sih verifikasinya. Contoh, misalnya ada 3 tanda tangan di dalam perusahaan tersebut yang meng-approve tentang utang dari perusahaan tersebut. Ternyata cuma ada 2 debit. Kita nggak bisa, yang satu itu nggak masalah, nggak boleh begitu. Kita harus verifikasi ulang lagi sampai 3 benar-benar sudah approve. Yang terakhir itu ada tahap yang keenam, yaitu yang pertama, yang berarti itu tuh menyimpulkan hasil audit itu sendiri. Karena kenapa? Konklusinya itu kita harus tahu ini materialitas atau tidak, ini mengandung saji atau tidak. Nah, buat David itu pengen tahu nih tingkat materialitas atau tidaknya, ini ada beberapa metode David. Yang pertama ada metode statistikal, non statistikal, probability, dan non probability. Nah, penasaran pasti keempat metode ini, saya akan mereview nih salah satu dari keempat metode ini secara satu persatu supaya David itu nanti ke belakangnya mengerti apa yang partner saya akan dijelaskan. Yang pertama, sampling statistik, yang berarti auditor itu akan menggunakan metode perhitungan David. Perhitungan seperti apa? Contoh, David pasti sudah tahu kan tentang statistika, alfa sama dengan 4, alfa sama dengan 5, alfa sama dengan 1. Contoh, saya auditor, saya akan memakai alfa sama dengan 4. Otomatis, tingkat materialitas di salah satu saldo akun, contoh akun receivable, itu berarti tingkat keyakinan saya atau tingkat kewajaran saya terhadap tingkat materialitas di saldo akun tersebut, di akun receivable tersebut adalah 95%, karena saya menggunakan alfa sama dengan 5. Kalau tentang non statistikal, saya tidak akan menggunakan metode kuantitatif, tapi tidak menghitung. Nah, yang kedua lainnya adalah probability dan non probability. Probability adalah saya sebagai auditor itu memberikan kesempatan kepada semua saldo akun atau kepada semua sampel untuk saya berikan atau untuk saya ambil sampel tersebut. Kalau non probability itu tidak.
Probability itu menggunakan teknik statistika. Jadi, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh partner saya. Saya akan menjelaskan tentang metode non-probability sample selection. Apa sih non-probability sample selection tersebut? Di mana jadi metode pemilihan sampel yang dilakukan oleh seorang auditor, dia itu mengambil sampel berdasarkan acak dari dalam suatu populasi, sehingga di antara populasi yang besar itu tidak semua dapat diambil dengan sampel, dan biasanya nih sampel yang dipilih itu berdasarkan karakteristik profesional judgment dari seorang auditor tersebut, sehingga faktor-faktor yang memungkinkan bahwa sampel bisa terpilih itu pertama karena faktor kebetulan, kedua karena faktor-faktor dari memang memiliki karakteristik tertentu. Ini yang nanti saya akan menjelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelemahan metode non-probabilistic sample selection. Kelemahannya itu apa? Karena kita mengambil sampel secara acak dan dalam suatu populasi yang besar, sehingga kita kesulitan untuk menemukan yang pasti jumlah kesalahan sampel tersebut. Nah, dalam metode non-probabilistic sample selection, saya akan menjelaskan ada 3 metode. Yang pertama ada haphazard sampling, yang kedua ada block-block sampling, yang ketiga ada direct metode sampling. Nah, kalau haphazard sampling itu merupakan metode di mana seorang auditor mengambil sebuah sampel secara acak. Jadi dia tanpa memperhatikan sumber data tersebut, terus ukurannya. Dan contohnya misalnya seperti ini saya ambil. Misalnya kita seorang mahasiswa, kita ingin berkunjung suatu universitas, ingin melakukan penilaian terhadap sebuah dosen. Kita yang menguji itu menguji secara acak. Jadi mahasiswa yang lewat langsung kita tanya, langsung kita lakukan penilaian sebuah dosen tersebut. Itu haphazard sampling. Yang kedua adalah metode block-block sampling, di mana auditor membagi sebuah populasi yang besar itu dijadikan beberapa blok. Dan metode yang ketiga itu adalah metode direct sample selection. Nah, metode direct sample selection ini auditor mengambil sebuah sampel itu dengan berdasarkan unsur yang dia memiliki unsur atau karakteristik tertentu. Unsur-unsur apa aja sih? Nanti saya akan jelaskan ada 3. Yang pertama unsur yang mengandung misstatement atau unsur dalam suatu atau item yang mengandung salah saji. Dan yang kedua itu adalah unsur dari suatu karakteristik populasi tertentu. Misalnya saya kasih contoh itu misalnya seperti cash disbursement. Di dalam cash disbursement itu pasti akan berhubungan dengan namanya rekening bank account sebuah perusahaan. Jadi yang akan nanti kita acak. Yang ketiga itu adalah item yang memiliki high currency-nya, atau yang misalnya kita kasih contoh misalnya dalam sebuah laporan keuangan itu terlihat sekali, maksudnya angkanya yang terlalu tinggi dalam sebuah akun tersebut. Loh, kok ada buaya di sininya? Kapan gue syutingnya ya? Hai David, tadi udah jelasin Dega kan apa bedanya sampling statistik, sampling non-statistik, dan pengambilan metode sampel secara probabilistik dan non-probabilistik. Di sini saya Gita akan menjelaskan secara probabilistik. Apa itu? Probabilistic sample selection method adalah memilih secara acak item-item sehingga setiap item dalam suatu populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Nah, di metode probabilistik ini dibagi lagi menjadi 4. Ada simple random selection, ada systematic sample selection, ada sampling with probability proportional to size, dan terakhir stratified sampling. Nah, 2 terakhir ini akan dibahas di chapter 17. Tapi di sini kita akan bahas 2 yang utama aja. Yang pertama adalah simple selection method. Itu adalah setiap kombinasi dari item populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Jadi maksudnya seperti ini. Ada dalam suatu populasi banyak sekali sampel. Kita memilih secara random dengan menggunakan tabel acak. Nah, tabel acak itu biasanya kita pakai software komputer karena lebih mudah. Contohnya ada di sini ya. Nanti kalian lihat ya. Nah, yang selanjutnya adalah systematic sample selection. Kalau systematic sample selection, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih item-item yang akan dijadikan sampel berdasarkan urutan interval tersebut. Itu ada rumusnya dalam menghitung. Jadi kita kamu ada 625 David. Jadi dari 625 sampel sampai 2000 sampel, kamu memilih nih di range-nya. Kamu tambahkan dulu awal dan akhir, kamu bagi 2 dapat ceritanya intervalnya 20. Dari 625 ini kamu tambah 20. Jadi sampel itu akan kamu ambil. Jeleknya itu kamu bisa aja mengambil sampel itu ada 2 sampel yang keambil, jadi kurang baik. Oke. Sampling of acquisition adalah persentase item dari populasi yang memasukkan pengecualian ke dalam pengendalian yang ditulis atau kebenaran moneter. Ada jenis sampling yang disebut sampling error, sedangkan estimasi kesalahan yang
yang diperhatikan oleh auditor dinamakan sampling risk. Sampling itu apa sih? Nah, sampel adalah bagian kecil yang diambil dari bagian populasi. Ada 3 jenis pengecualian dalam populasi. Yang pertama adalah penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang ditetapkan oleh klien. Yang kedua adalah salah saji moneter dari populasi data transaksi. Dan yang ketiga adalah salah saji moneter dari populasi rincian saldo akun. Oke, saya akan menjelaskan tentang sampling audit non-statistik. Nah, seperti yang kita udah tahu, sampling audit itu kan terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama itu merencanakan sampel. Fase yang kedua memilih sampel dan melakukan prosedur audit. Dan fase yang ketiga adalah mengevaluasi hasil. Nah, di sini tuh saya akan membahas aplikasi dari ketiga fase tersebut ke dalam sampling audit non-statistik, di mana ketiga fase tersebut terdiri lagi menjadi 14 step yang lebih rinci, di mana fase yang pertama terdiri dari 9 step, fase yang kedua terdiri dari 2 step, dan fase yang ketiga terdiri dari 3 step. Nah, kita mulai dulu dari step yang pertama dalam fase yang pertama, yaitu menentukan tujuan audit. Biasanya tujuan audit itu ada 2 yang umum. Yang pertama menentukan keefektivitas pengendalian, dan yang kedua melihat apakah ada salah saji dalam transaksi. Nah, setelah auditor itu menentukan tujuan auditnya apa, maka auditor itu selanjutnya akan membuat yang namanya prosedur audit. Jadi step yang kedua adalah auditor menentukan apakah sampling itu diperlukan untuk setiap prosedur audit. Jadi nggak semua prosedur audit itu memerlukan yang namanya sampling. Misalnya kalau prosedur auditnya adalah mengobservasi apakah ada pemisahan tugas antara kasir dengan orang yang bertanggung jawab untuk menghandle piutang, maka ini nggak perlu namanya sampling, karena sampling itu tidak diterapkan dalam bukti audit observasi. Juga kalau misalnya ada prosedur audit yaitu untuk memeriksa faktur dengan angka-angka yang paling besar, maka ini nggak perlu juga sampling, karena auditor tinggal mengambil faktur dengan angka yang paling besar dalam periode tertentu. Akan tetapi jika prosedur auditnya adalah untuk menguji apakah faktur penjualan itu lengkap atau tidak, maka auditor perlu yang namanya melakukan sampel. Karena auditor tidak mungkin memeriksa semua dokumen satu persatu dari sebuah perusahaan, terutama jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar. Jika auditor memeriksa semua populasi, maka hal ini akan tidak efektif dari segi biaya dan juga waktu. Lalu, step yang ketiga adalah menetapkan atribut dan kondisi pengecualian. Nah, dalam melakukan sampling, auditor tuh harus menetapkan yang namanya atribut. Atribut itu jadi adalah sesuatu yang akan diuji oleh auditor tersebut. Sedangkan pengecualian berarti penyimpangan dari atribut yang telah ditetapkan oleh auditor. Misalnya auditor menetapkan atribut yaitu sales invoice telah dinomori dengan nomor urut. Maka pengecualian atau exception itu adalah ketika auditor menemukan adanya sales invoice yang tidak dinomori dengan nomor urut. Lalu tahap yang keempat adalah auditor menetapkan populasi. Nah, dalam menetapkan populasi ini, auditor bebas memilih populasi mana saja untuk masing-masing prosedur audit. Namun, sampel yang diambil oleh auditor itu harus berdasarkan populasi yang telah diambilnya. Jadi, auditor nggak boleh mengambil sampel di luar populasi yang udah dia tetapin. Selain itu, dalam hal mengeneralisir hasil pengujian sampel tersebut, auditor tidak boleh mengeneralisir hasil pengujian sampel ke populasi di mana sampel tersebut tidak diambil. Misalnya, kalau misalnya auditor mengambil sampel berupa faktur penjualan selama 1 bulan, maka hasil pengujian dari sampel tersebut tidak bisa digeneralisasi ke penjualan 1 tahun. Lalu tahap yang kelima adalah menetapkan unit sampling. Unit sampling itu apa? Unit sampling itu adalah bentuk fisik dari sampel yang akan diambil oleh auditor. Misalnya kalau untuk sales cycle itu sampling unit itu biasanya berupa faktur penjualan maupun shipping dokumen seperti bill of lading ataupun dokumen lainnya. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah menentukan tolerable exception rate atau biasa disingkat dengan TER, di mana TER merupakan tingkat pengecualian tertinggi
yang diizinkan oleh auditor dalam pengendalian yang diuji dan masih menyimpulkan bahwa pengendalian perusahaan tersebut efektif. Nah, TR ini ditentukan dari pengendalian internal perusahaan tersebut dan juga signifikansi dari pengendalian perusahaan. Jika auditor melihat bahwa pengendalian perusahaan klien itu baik, maka auditor akan menetapkan TER yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya jika auditor melihat bahwa perusahaan klien ini pengendaliannya kurang baik, maka auditor akan menetapkan TER yang lebih rendah. Nah, antara TER dengan jumlah sampel ini memiliki hubungan terbalik, di mana kalau misalnya auditor menetapkan TR yang lebih tinggi, maka jumlah sampel yang diperlukan oleh auditor juga semakin rendah. Sebaliknya, jika auditor menetapkan TR yang semakin rendah, maka jumlah sampel yang diperlukan oleh auditor juga semakin tinggi. Oke, selanjutnya langkah yang ketujuh adalah menetapkan acceptable risk of overreliance atau biasa disingkat dengan ARO. Nah, risk of overreliance itu adalah suatu keadaan di mana auditor menyimpulkan pengendalian internal klien itu bagus, padahal pengendalian internal itu nggak sebagus yang dikira oleh auditor. Nah, sebaliknya, risk of overreliance adalah keadaan di mana auditor menyimpulkan pengendalian suatu perusahaan itu tidak efektif, padahal sebenarnya pengendalian perusahaan tersebut lebih efektif daripada yang dikira oleh auditor. Nah, underreliance ini mengakibatkan auditor mengambil sampel lebih banyak dan melakukan STOT yang lebih banyak. Sebaliknya, overreliance ini akan berdampak kepada efektivitas audit, sehingga biasanya auditor lebih konsen terhadap yang namanya overreliance daripada underreliance. Nah, acceptable risk overreliance itu merupakan persentase terbesar yang bersedia diterima oleh auditor, di mana auditor menyimpulkan pengendalian itu efektif, padahal sebenarnya tingkat pengecualian populasi lebih besar daripada tolerable exception rate atau biasa disingkat dengan TER. Nah, ARO ini ditentukan oleh auditor berdasarkan best judgment-nya. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan publik, biasanya auditor itu menetapkan ARO yang lebih rendah karena auditor tuh harus mengeluarkan opini juga mengenai pengendalian internal perusahaan yang go public. Nah, untuk perusahaan yang go public, biasanya auditor melihat dari pengendalian internal si klien. Kalau misalnya auditor percaya bahwa pengendalian internal klien bagus, maka auditor akan menetapkan ARO yang lebih rendah, sehingga sampel yang diambil juga lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya. Nah, antara ARO dengan jumlah sampel itu berbanding terbalik. Jadi kalau ARO makin gede, maka jumlah sampel makin rendah. Sebaliknya, kalau ARO makin rendah, maka jumlah sampel makin tinggi. Nah, terus si auditor itu bebas memilih tingkat ARO dan TER yang berbeda-beda untuk masing-masing prosedur audit. Nah, perlu diingat, karena ini adalah audit non statistik, maka ARO ditentukan oleh auditor itu tidak berupa angka, tapi berupa skala, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, langkah yang ke-8 adalah mengestimasi EPR atau Estimated Population Acceptance Rate, di mana EPR ini ditentukan oleh auditor untuk menentukan jumlah sampel awal. Nah, antara EPR dengan jumlah sampel itu berbanding lurus. Jadi kalau EPR ditetapkan semakin tinggi, maka jumlah sampel juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika EPR semakin rendah, maka jumlah sampel juga akan semakin rendah. Selanjutnya, step yang ke-9 atau step yang terakhir dalam fase yang pertama adalah menentukan ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama TER, yang kedua ARO, yang ketiga EPR, dan yang keempat ukuran populasi. Antara TER sama ukuran sampel tuh berbanding terbalik. Jadi kalau TER yang makin gede, ukuran sampelnya makin rendah. Terus antara ARO sama ukuran sampel juga berbanding terbalik. Jadi kalau ARO makin gede, ukuran sampelnya juga makin rendah. Tapi antara EPR sama ukuran sampel banding lurus. Jadi kalau EPR makin tinggi, ukuran sampel juga makin tinggi. Nah, terus antara populasi sama ukuran sampel juga berbanding lurus. Tapi perlu diingat, kalau ukuran populasi ini dampaknya minor atau kecil, sehingga terkadang auditor suka mengabaikan dampak dari ukuran populasi ini. Terus, kombinasi antara kedua faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan,
yaitu TER dikurang dengan EPR disebut dengan precision, di mana precision yang makin rendah disebut sebagai estimasi yang lebih tepat sehingga ukuran sampel yang diperlukan juga semakin tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu memilih sampel dan melakukan prosedur audit. Step yang pertama dalam fase yang kedua atau step ke-10 secara keseluruhan adalah memilih sampel, di mana dalam sampling audit non-statistik, sampel itu bisa diambil dengan dua cara, yaitu secara probabilistik dan secara non-probabilistik. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam mengambil sampel adalah auditor sebaiknya tidak memberitahu lebih rinci terlebih dahulu kepada klien sampel apa aja yang mau diambil. Hal ini berguna untuk mencegah klien menyesuaikan atau mengubah sampel-sampel tersebut sebelum audit mengambil sampel tersebut. Selanjutnya, langkah yang ke-11 adalah melakukan prosedur audit. Nah, di sini tuh auditor memeriksa item-item yang ada, terus dia lihat apakah ada pengecualian atau tidak. Nah, si auditor ini harus mempertahankan catatan atas setiap pengecualian yang ditemukannya dalam melakukan prosedur audit ini. Selanjutnya, tahap yang ke-12 adalah mengeneralisir dari sampel ke populasi, di mana dalam mengevaluasi sampel, auditor harus mengevaluasi yang namanya sampling risk. Tapi karena ini adalah sampling audit non-statistik, maka sampling risk itu tidak ditentukan oleh auditor dalam angka tertentu secara jelas. Sehingga dalam menentukan sampling risk ini, auditor harus menghitung yang namanya sampling error, di mana sampling error itu dapat dihitung dengan mengurangi TER dengan SER. SER itu singkatan dari Sampling Assertion Rate yang bisa dihitung dengan membagi jumlah pengecualian yang aktual dalam sampel dengan jumlah sampel yang aktual. Nah, semakin besar selisih antara TER dengan SER, maka auditor menyimpulkan bahwa populasi tersebut semakin dapat bisa diterima. Selanjutnya, step yang ke-13 adalah menganalisis pengecualian. Nah, di sini tuh auditor kan melihat pengecualian-pengecualian yang ditemukan itu kenapa sih penyebabnya, apakah karyawan itu nggak mengerti prosedurnya atau dia salah mengerti, bisa juga karena prosedurnya yang emang nggak jelas. Pokoknya banyak faktor yang bisa menyebabkan pengecualian ini. Nah, auditor itu tugasnya adalah melihat kenapa pengecualian tersebut bisa terjadi. Lalu, tahap yang ke-14 atau tahap yang terakhir dalam fase yang ketiga atau secara keseluruhan adalah menentukan akseptabilitas populasi. Nah, seperti yang sudah dibahas pada tahap yang ke-12, akseptabilitas populasi ini ditentukan dari sampling risk, yaitu selisih antara TER dengan SER. Nah, kalau misalnya selisih antara TER dengan SER itu cukup besar, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa populasi tersebut dapat diterima. Nah, gimana kalau misalnya TER dikurang SER-nya itu tidak cukup besar atau bahkan negatif? Nah, kalau dalam kondisi ini, auditor bisa melakukan salah satu dari 4 cara di bawah ini. Cara yang pertama adalah merevisi TER atau ARO. Nah, hal ini dilakukan oleh auditor jika auditor tersebut merasa dia sebelumnya terlalu konservatif. Atau cara yang kedua adalah menambah jumlah sampel. Nah, hal ini dilakukan jika auditor menyimpulkan bahwa sampel yang diambil olehnya sebelumnya itu kurang representatif. Atau cara yang ketiga adalah merevisi assess control risk atau biasa disingkat dengan ACR. Nah, biasanya auditor ini akan meningkatkan ACR. Dengan dia meningkatkan ACR, maka dia akan semakin meningkat melakukan STOT. Nah, auditor itu biasanya membandingkan antara dia mau meningkatin ACR atau dia mau nambahin jumlah sampel dengan pertimbangan cost dan benefit. Dan yang keempat adalah melakukan komunikasi dengan komite atau manajemen. Sebenarnya yang pilihan keempat ini wajib dilakukan baik untuk pilihan yang pertama, kedua maupun ketiga, karena komunikasi ini wajib dilakukan. Di sini saya membahas mengenai dua hal, yaitu sampling audit statistik dan juga distribution sampling. Yang pertama itu adalah sampling audit statistik. Jadi, metode sampling statistik yang sering digunakan untuk custom control dan custom transaction itu adalah sampling attribute. Nah, sampling attribute ini merupakan metode statistik. Sedangkan sampling non-statistik itu juga memiliki atribut, tapi dia merupakan karakteristik
yang sering terjadi di dalam populasi. Berikutnya, saya akan membahas mengenai distribution sampling. Nah, distribution sampling ini sering digunakan oleh seorang auditor untuk mendasari kesimpulan statistiknya. Nah, apa sih itu distribusi sampling? Distribusi sampling itu adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel yang berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Nah, distribusi sampling ini berdasarkan distribusi binomial. Jadi, distribusi sampling ini memungkinkan si auditor itu untuk membuat laporan yang probabilitas mengenai kemungkinan terwakilnya setiap sampel di dalam distribusi. Iya, kali ini saya akan menjelaskan aplikasi sampling attribute. Aplikasi sampling attribute itu berbeda dengan aplikasi sampling non-statistik. Tahap-tahap aplikasi sampling attribute memiliki banyak persamaan dengan aplikasi sampling non-statistik. Namun juga terdapat banyak perbedaan. Perbedaan itulah yang akan saya bahas di pembahasan kali ini. Perbedaan tersebut pertama terdapat dalam step yang ke-7. Step yang ke-7 sendiri tentang bagaimana menetapkan AR/ACR yang terlalu rendah. Konsep pendapatan antara sampling atribut maupun non-statistik itu sama, hanya metodenya yang berbeda karena sampling atribut mengevaluasi hasil secara statistik, namun sampling non-statistik tidak menggunakannya sama sekali. Lalu step yang ke-9 juga terdapat perbedaan. Perbedaannya bagaimana menentukan ukuran sampel awal. Faktor-faktor yang menentukan sama saja antara sampling atribut dengan non-statistik. Hanya dalam sampling atribut, auditor menentukan ukuran sampel awal dengan menggunakan program komputer atau tabel yang ditambahkan dengan rumus statistik. Rumus statistik tersebut bisa digunakan dengan program-program yang ada sekarang ini. Lalu, terjadi juga perbedaan di step yang ke-10. Step yang ke-10 adalah tentang memilih sampel. Perbedaannya terletak pada persyaratan bahwa metode probability harus digunakan untuk step statistik, sedangkan statistik tidak menggunakannya. Lalu, di step yang ke-12 tentang mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Untuk sampling atribut, auditor harus menghitung batas ketepatan atas CUER dengan AR/ACR tertentu. Sehingga itu kita harus menghitung itu semuanya. Lalu terjadi perbedaan di step yang ke-14 juga tentang menentukan akseptabilitas populasi atau acceptable. Auditor membandingkan CUER dengan TER bagi setiap atribut. CUER hanya lebih kecil dari atau sama dengan TER jika keduanya didasarkan pada AR/ACR yang sama. Lalu itulah yang akan saya jelaskan kali ini. Oh, jadi gini ya videonya ya. Gue yakin banget nih video ini masih bagus. Halo, kita dari kelompok gue ingin